Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan rizki barokah. Dalam kesempatan kali ini Guswal Channel akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal beberapa jenis buah alpukat. Tapi jangan lupa sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar channel YouTube ini selalu berkembang. Alpukat krokodil dari namanya terdengar menyeramkan, tapi siapa sangka alpukat ini justru menjadi primadona di antara banyak jenis alpukat. Alpukat krokodil termasuk jenis alpukat unggulan. Jenis ini dikatakan unggulan karena keunggulannya. Dari segi ukuran yang besar, lebih besar daripada varietas lainnya, segi rasa juga tidak diragukan lagi. Karena alpukat jenis krokodil memiliki rasa yang khas dan manis. Selain itu daging buahnya tebal dan padat, teksturnya pun lembut. Kulit buahnya coklat kemerahan tua mengkilap, cukup kuat menahan hama ulat buah. Tanaman buah alpukat krokodil ini tergolong tanaman genjah, karena sering berbuah sepanjang tahun tidak mengenal musim. Nama, alpukat krokodil. Tinggi bibit, 50 cm 70 cm. Rekomendasi dataran dan kondisi tempat tumbuh optimal, dataran tinggi, rendah, suhu panas, dingin. Kebutuhan sinar matahari, penyinaran penuh sepanjang hari. Masa berbuah, kira-kira 2-4 tahun. Satu lagi alpukat introduksi yang membuat banyak terpikat para kolektor tanaman buah. Ini dia alpukat malama, alpukat yang dikembangkan oleh Departemen Hortikultura di Universitas Hawaii sebagai yang berkualitas tinggi. Namun info seputar alpukat malama ini banyak mendapat pro dan kontra dari para penggiat tanaman buah, khususnya alpukat. Sebagian orang berasumsi bahwa alpukat malama sama dengan alpukat maluma. Mereka beranggapan bahwa nama tersebut merupakan perbedaan pelafalan dari negara lain, dari nama maluma menjadi malama. Asal alpukat malama. Alpukat malama adalah anggota keluarga laurel, dan secara botani diklasifikasikan sebagai Persea americana Mill. Secara umum alpukat dikategorikan ke dalam 3 ras berbeda, yaitu ras Meksiko, ras Guatemala dan ras India Barat. Alpukat malama paling sering dianggap sebagai kultivar bibrida, dan merupakan pilihan dari Hawaii, di mana tersedia dalam jumlah terbatas. Alpukat malama dikembangkan oleh Departemen Hortikultura di Universitas Hawaii sebagai alpukat yang berkualitas tinggi. Alpukat pertama kali datang ke Hawaii melalui perjalanan kapal oleh petani kopi di Big Island. Daerah perkebunan kopi Kona terbukti memiliki kondisi ideal untuk menanam alpukat, dan masih merupakan wilayah paling produktif di negara bagian untuk produksi alpukat. Saat ini, ada sekitar 200 varietas alpukat yang ditanam di kepulauan ini. Alpukat malama memiliki bentuk buah-buah lonjong dengan berat sekitar 450 gram hingga 700 gram setiap buah.
Mereka memiliki kulit kasar dan halus, namun tidak berkerikil, berbeda dengan alpukat maluma yang seluruh permukaan kulit buahnya berkerikil mirip alpukat khas. Buah alpukat malama saat masih di pohon akan berwarna hijau dan ketika matang akan berubah menjadi ungu tua, kulit sangat mudah dikupas dari dagingnya. Daging buahnya tebal dan lembut, pulen tanpa serat, dan kandungan minyaknya tinggi, menawarkan rasa yang gurih dan lezat. Warnanya dagingnya kuning cerah di bagian dalam, dan sedikit berwarna hijau pada area yang mendekati kulit. Saat dibelah buah akan tampak sangat cantik karena warna dagingnya yang sangat menggoda, dengan biji yang sangat kecil dan tekstur daging yang tidak berair. Alpukat malama memiliki bunga dengan type B. Pohon alpukat malama cenderung menyebar, dan merupakan jenis dengan tingkat produktivitas tinggi. Penanaman bibit alpukat malama dari pernayakan secara vegetatif, pohon mampu berbuah di usia 3 tahun. Kandungan minyak tinggi. Alpukat dikenal karena kandungan minyaknya, yang dikemas dengan asam lemak tak jenuh tunggal yang telah terbukti mampu memberikan asupan yang bagus untuk tubuh, seperti mengurangi kolesterol. Namun setiap buah alpukat memiliki persentase kandungan minyak yang berbeda. Jenis alpukat yang bagus untuk kesehatan dan memiliki rasa yang lezat adalah jenis alpukat yang memiliki kandungan minyak tinggi. Alpukat malama khususnya memiliki kandungan minyak tinggi, sekitar 20%. Alpukat malam ini juga merupakan sumber protein, potasium, magnesium, asam folat, tiamin, riboflavin, dan vitamin A, E, dan K, yang baik sebagai sumber protein, potasium, dan bertindak sebagai penambah nutrisi, dengan memungkinkan tubuh menyerap lebih banyak nutrisi yang larut dalam lemak dalam makanan. Demikian tadi info seputar alpukat malama. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bibit alpukat malama tidak usah repot-repot untuk datang ke toko kami, karena di sini kami menyediakan bibit alpukat malama dengan kualitas bagus. Silahkan hubungi kami di WhatsApp 082223245155. Avokat Miki berasal dari Kelurahan Kukusan, Kota Depok, Jawa Barat, berbuah di dataran rendah 10-600 meter di atas permukaan laut. Kualitas buah sangat baik. Bobot buah tergolong sedang yakni 350-600 gram per buah. Daging buah kuning, tebal, pulen, bercita rasa gurih dan legit, serta sedikit manis. Avokat Miki cocok ditanam skala komersial maupun pekarangan. Sebabnya bunga jantan dan betina matang bersamaan. Produksi tanaman mencapai 300 kg saat berumur tahun. Bibit alpukat Miki. Avokat Miki tergolong genjah. Pehobi bisa memberikan perawatan optimal agar tanaman berbuah susul menyusul. Caranya mudah. Buat lubang tanam berukuran 40 cm x 40 cm. Jarak antar lubang tanam 3 meter x 3 meter sehingga populasi mencapai 1000 bibit per hektare. Gunakan pupuk dasar berupa campuran pupuk kandang ayam, sekam, dan sejumput NPK Ponska dengan komposisi pukul 15-15-5. Dosis pupuk dasar 5 kg per lubang tanam. Lakukan penyiraman secara rutin, terutama ketika kemarau. Frekuensi penyiraman 2-3 kali per minggu dengan volume 3-5 liter per tanaman. Pemupukan lanjutan ketika tanaman berumur 3 bulan pasca tanam. Pupuk berupa pupuk kandang ayam, pupuk daun, dan NPK Ponska dengan konsentrasi 3 kg pupuk dilarutkan dalam 8 liter air untuk 2-3 tanaman. Frekuensi penyiraman sebulan sekali. Saat avokat sudah berbunga tambahkan pupuk kalium di sekeliling pohon. Dosis 500 gram per tanaman setiap bulan. Pemupukan lanjutan berikutnya dengan interval 3 bulan.
Semprotkan campuran fungisida dan zat pengatur tumbuh untuk mencegah serangan organisme pengganggu tanaman setiap 2 pekan. Frekuensi penyemprotan pada musim hujan 10 hari sekali. Dosis 4 liter per pohon. Pada tahun ketiga tanaman mulai berbunga. Tambahkan campuran kalium dan ponska, dosis 2 genggam per pohon. Frekuensi pemberian setiap bulan. Kalium berperan mengatur proses fotosintesis, distribusi, pengangkutan, dan penggudangan karbohidrat. Ketika tanaman sudah berbuah, letakkan jerami di bawah tajuk tanaman. Semprotkan pupuk mikro dengan konsentrasi 1 gram per liter. Frekuensi penyemprotan setiap 2 pekan. Avokat Miki tahan serangan ulat Cricula trisfenestrata. Ulat kipat itu hama utama tanaman alpukat. Sekali menyerang, daun-daun alpukat habis dimakan. Alpukat luwang disebut juga alpukat Hawaii jumbo sudah hasil sambung pucuk. Ketinggian bibit 40-60 cm. Merupakan juara tanaman unggul Indonesia tahun 2018, dengan keunggulan buah besar atau jumbo dengan bentuk oval memanjang dan membesar di bagian bawah. Meskipun jumbo, buah ini mampu berbuah relatif lebih cepat dan genjah. Pada usia 2,5 tahun sudah mampu berbuah, dan kontinu tidak kenal musim. Minimal bisa panen 2 kali dalam setahun. Layak untuk dijadikan tanaman koleksi maupun dikebunkan. Berikut ini adalah beberapa keunggulan tanaman buah alpukat luwang yang perlu diketahui. 1. Ukuran buah jumbo. Keunggulan alpukat luwang yang pertama adalah penampilan buahnya yang unik, yakni ukurannya yang lebih besar dari umumnya buah alpukat. Jika per buahnya, buah alpukat memiliki ukuran 100 hingga 1000 gram saja, jenis alpukat luwang dapat mencapai 2000 gram per buah atau setara dengan 2 kg per buahnya. Selain itu, penampilan kulit luar buah juga cukup mulus dan mengkilap. Cukup cantik untuk menjadi idola baru bagi pecinta alpukat dalam pandangan pertama. Meski rasa buah alpukat luwang terbilang standar, yakni manis dan sedikit pahit seperti pada umumnya, alpukat luwang cukup istimewa dengan tampilan buah dan ukuran buah yang di atas standar. 2. Tekstur buah padat, lembut, dan cenderung pulen. Keunggulan selanjutnya dari alpukat luwang adalah tekstur daging buahnya. Tekstur daging buahnya padat, lembut dan cenderung pulen, sehingga cocok untuk dijadikan olahan apapun. Dengan ukurannya yang jumbo, dan daging buahnya yang cenderung pulen, alpukat luwang menjadi mulai digemari di khalayak, khususnya para petani buah. 3. Buah tidak mudah membusuk. Keunggulan alpukat luwang selanjutnya adalah ketahanan pada buah beserta daging buahnya yang kuat dan kokoh. Menurut hasil dalam sebuah penelitian, buah alpukat luwang tidak akan mudah membusuk meski kulit buahnya sudah dikupas dan didiamkan lama. Sehingga, buah alpukat luwang juga tidak mudah ditumbuhi ulat atau hama lain yang dapat menyebabkan buah menjadi cepat busuk bila terlalu matang. Tentu dengan perawatan dan pengendalian hama dan penyakit yang ideal. 4. Tingkat adaptasi tinggi. Alpukat luwang merupakan jenis alpukat yang sangat adaptif sehingga dapat memberikan produktivitas yang tinggi. Selain itu, berkat kulit buahnya yang mengkilap, sehingga cenderung dapat lebih banyak menyerap sinar matahari, maka buahnya menjadi mudah cepat matang. Skala buah alpukat luwang dari kategori kemudahan pada matangnya buah menepati tingkat teratas, yakni grade A5. Tingkat produktivitas tinggi. Karena buah alpukat ini memiliki sifat adaptif, yakni dapat tumbuh di dataran tinggi namun tumbuh dengan baik pula di dataran rendah, maka tingkat produktivitasnya pun menjadi tinggi. Sifatnya yang genjah dan mudah berbuah menambah nilai plus tersendiri. Apalagi, skala tingkat kematangannya yang mencapai level grade A. Dengan kategori grade A ini, menjadikan harga jual alpukat luwang sungguh tinggi. Harga dari tingkat pekebun atau petani buah saja mencapai Rp25.000, Rp30000 PERKILOGRAM. Bisa jadi, harga jual di tengkulak dan toko buah dapat lebih tinggi lagi. 6. Dapat ditanam di dalam pot. Selanjutnya, keunggulan alpukat Hawaii jumbo atau dikenal juga sebagai alpukat luwang adalah sifatnya dapat ditanam juga di dalam pot. Kita semua tahu, tidak semua jenis tanaman buah dapat ditanam di dalam pot.
Hanya beberapa jenis buah dengan tingkat adaptasi tertentu yang dapat ditanam di dalam pot. Jenis alpukat luwang merupakan jenis alpukat yang genjah dan adaptif, sehingga dapat ditanam di dalam pot. Biasanya, buah alpukat yang ditanam di dalam pot akan berbuah di usia 2,5 tahun. Alpukat luwang sendiri pun demikian. Alpukat luwang bahkan sudah dapat berbuah meski ketinggian tanaman di bawah 2 meter. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru mabar lainnya dari Gus Wall Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.